Halo, perkenalkan, nama saya Olivia Nabeban dari Prodi Pendidikan Matematika Stambuk 2021 di Universitas Negeri Medan. Dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pandangan filsafat tentang manusia, masyarakat, pendidikan, dan nilai. Pertama, apa itu Pancasila? Pancasila merupakan dasar atau ideologi dari pembentukan negara Indonesia, sebagaimana yang dimukakan oleh Bung Karno. Di dalamnya lahirnya Pancasila. Fungsi dari ideologi yaitu serangkaian nilai-nilai yang dijadikan pegangan oleh setiap warga negara untuk mengingatkan seluruh anggota dalam suatu organisasi negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi mempunyai otoritas untuk mengatur dan mengarahkan setiap kegiatan yang dilakukan baik secara pribadi maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, yakni aman, nyaman, damai, sejahtera, dan bahagia. Pertama, kita masuk pada pandangan filsafat Pancasila tentang manusia. Kodrat manusia merupakan keseluruhan sifat asli, kemampuan-kemampuan atau bakat-bakat alami, kekuasaan, bekal disposisi yang melekat, dan keberadaan ekstensi manusia sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Harkat manusia adalah nilai-nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kemampuan-kemampuan yang disebut cipta, rasa, dan karsa. Derajat manusia adalah tingkat kedudukan atau martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki bakat, kodrat, kebebasan, hak, dan kewajiban asasi. Pandangan filsafat Pancasila tentang masyarakat. Nilai yang terkandung dalam Pancasila, nilai-nilai itulah yang menjadi ciri kepribadian masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Rakyat Indonesia adalah keseluruhan jumlah semua orang warga dalam lingkungan negara Indonesia. Hakikat rakyat Indonesia adalah pilar negara dan yang berdaulat segala sesuatu yang merupakan hak dalam hubungan hidup kemanusiaan yang mencakup hubungan antara negara-negara dan warga negara, hubungan negara dengan negara, dan hubungan antara sesama warga negara yang dinamakan adil. Yang ketiga yaitu pandangan filsafat Pancasila tentang pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan pendidikan berdasarkan pandangan Pancasila tentang hakikat realitis manusia, pengetahuan, dan hakikat nilai mengimplikasikan bahwa pendidikan seyogianya bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu pandangan filsafat Pancasila tentang nilai. Menurut Kailan, pada tahun 2000 dalam Surajio 2008 menjelaskan bahwa Pancasila merupakan suatu kesatuan dari sila-silanya, harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas sebagai pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, sila-sila dalam Pancasila menunjukkan sistem etika dan pembangunan iptek. Isi dari nilai atau kandungan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa yang mengandung bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua,
kemanusiaan adil dan beradab yang mengandung, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap warga Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Yang kelima yaitu keadilan seluruh rakyat Indonesia, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.